Halo semua, kembali lagi. Pada part 23 ini kita akan belajar mengenai pembuatan objek. Nah, di mana objek merupakan suatu konsep penting dalam pemrograman JavaScript. Nah, di dalam JavaScript, objek merupakan koreksi properti dan metodenya yang memungkinkan kita menyimpan dan memanipulasi data. Oke, langsung saja kita buka teks editornya. Seperti biasa, kita buka teks editornya, lalu kita buat folder baru. Sini kita namai dengan part 23, yaitu objek. Nah, di sini kita membuat file baru, script.js. Nah, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tahap prakteknya, di sini saya ingin membagikan dulu nih beberapa cara penulisan pembuatan objek gitu ya. Nah, jadi kita dapat menggunakan seperti sintak literal di dalam objek. Nah, contohnya misalnya di sini akan const, lalu kita buat obj gitu ya sebagai nama variabelnya. Nah, di sini untuk formatnya kita bisa gunakan misalkan key-nya apa, lalu value-nya, value misalkan value 1, di sini key 2, value 2. Nah, seperti ini. Lalu seterusnya. Nah, jadi ini merupakan format ketika kita menggunakan objek literal. Seperti ini, teman-teman. Oke. Selanjutnya ada lagi untuk penggunaan menggunakan konstruktor. Kita tandai dulu ya. Objek literal. Nah, di sini kita contohkan nih penerapan menggunakan konstruktor. Nah, seperti ini. Oke. Jadi untuk format pembuatan menggunakan konstruktor seperti ini. Misalkan kita mempunyai variabel obj lalu new object. Nah, di sini kita panggil obj lalu key1 misalnya, lalu value-nya, value ke 1 gitu. Dan ini sama misalkan 2, value-nya 2 dan seterusnya. Seperti itu, teman-teman. Untuk format penggunaan dengan menggunakan konstruktor. Nah, selanjutnya objek juga dapat digunakan ketika kita menggunakan kelas, teman-teman. Nah, untuk contohnya seperti ini. Kita kasih keterangan dulu. Objek dengan kelas, seperti itu ya. Kan kita buat kelas, misalkan my object. Nah, lalu di dalamnya kita buat tadi tambahkan konstruktor, misalnya key1, key2, key2 dan misalnya seterusnya gitu ya. Nah, lalu kita jabarkan this key1 sama dengan key1 seperti itu. Lalu this key2 sama dengan key2 dan seterusnya. Nah, untuk pemanggilannya gitu ya. Nah, di sini jangan lupa kita coba tambahkan nih titik koma. Kan ini contohnya dan seterusnya gitu. Selanjutnya di bawahnya ketika kita menggunakan kelas, kita perlu memanggil nih atau buat variabel obj lalu new my object gitu ya. New my object. Lalu kita kasih nih value-nya. Value dari untuk key itu gitu ya. Nah, value 1, value 2. Nah, seperti ini teman-teman. Ini format ketika kita menggunakan kelas ya untuk pembuatan objeknya.
dan ini literal, ini konstruktor, dan ini ketika menggunakan kelas. Oke, setelah teman-teman mengetahui format penulisannya, kita langsung coba ke dalam prakteknya ya. Oke. Nah, tapi sebelum itu teman-teman ada yang perlu diketahui nih, mengakses gitu ya, mengakses objek. Nah, bagaimana sih cara kita dapat mengakses objek tersebut? Nah, kita bisa gunakan console log gitu ya. Console log, lalu kita bisa panggil misalnya obj.k1. Kita bisa gunakan tanda titik seperti ini, atau kita bisa gunakan misalkan obj kurung siku lalu k1. Nah, ini ketika kita ingin mengakses nih nilai dalam objek, kita bisa ada dua cara, yaitu menggunakan titik seperti ini dan menggunakan kurung siku seperti ini ya. Oke teman-teman, lalu kita masuk ke dalam prakteknya. Di sini praktek pertama. Nah, di sini merupakan contoh sederhana, yaitu di mana kita mempunyai objek misalnya mahasiswa gitu ya. Oke, kita buat mahasiswa. Nah, di dalamnya kita mempunyai nama sebagai key-nya, lalu value-nya misalnya server coding. Oke. Setelah itu misalnya NIM dari server coding itu misal kita 1 2 3 4 5, lalu jurusannya. Nah, teknik informatika gitu ya. Oke, teman-teman. Jika sudah seperti ini, untuk menampilkannya tadi kita bisa gunakan console log, lalu mahasiswa, siswa. Oke, kita terpanggil. Nah, dot nama gitu ya. Ini bisa nih terpanggil untuk namanya. Dan kita akan coba juga menggunakan kurung siku nih, mahasiswa dot, misalnya kita akan panggil nih NIM, tapi kita gunakan kurung siku seperti ini, NIM. Oke teman-teman, kita save, lalu coba kita jalankan. Nah, sebelum menjalankan, seperti biasa kita open integrated terminal. Oke, coba kita jalankan node script.js. Nah, di sini terpanggil teman-teman dua-duanya. Yang pertama kita menampilkan mahasiswa.name, yaitu server coding. Ini tampil. Selanjutnya mahasiswa NIM, yaitu 1 2 3 4 5. Kita rubah coba menjadi jurusan. Nah, server coding teknik informatika. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan kedua-duanya ketika kita ingin menampilkan gitu ya, nilai di dalam objek seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan ke contoh kedua, teman-teman. Praktek kedua. Nah, di sini tentunya untuk praktek kedua ini cukup kompleks, teman-teman. Jadi objek ini bukan hanya diterapkan seperti ini gitu ya, tapi bisa juga diterapkan di dalam penerapan yang kompleks. Nah, misalnya kita punya objek bernama mobil untuk menyimpan sebuah data mobil gitu ya. Kita bisa gunakan kelas mobil. Nah, di mana dalamnya itu terdapat konstruktor, teman-teman. Misalnya kita mempunyai mobil itu kan ada merek ya. Merek, tahun, lalu warna gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba lakukan nih deklarasi misalnya. This merek sama dengan merek gitu ya.
merek sama dengan merek. Lalu dis tahun sama dengan tahun. Nah, kenapa ini sama dengan tahun lagi dan menggunakan parameter seperti ini? Karena nantinya kita akan mencoba misalnya terdapat dua mobil yang mempunyai merek, tahun, dan warna yang berbeda. Gitu. This warna sama dengan warna seperti ini. Nah, selanjutnya kita deklarasikan tambahan nih jumlah ban. Kenapa ini tidak dibuatkan parameter, teman-teman? Atau langsung diisi value? Karena setiap mobil rata-rata mempunyai 4 ban gitu ya. Jadi ini pasti sama gitu. Selanjutnya status kunci. Status kunci. Nah, kita buat value-nya misalnya terkunci. Oke, seperti ini. Selanjutnya kita bisa membuat suatu fungsi, misalnya start engine, yang di dalamnya dia melakukan hasil ya teman-teman, console log misalnya. Kita pakai backtick teman-teman di sini. Misalkan mesin, lalu dolar kurung kurawal dis merek seperti ini dinyalakan. Nah, jadi start engine ini kita akan mencoba nih untuk mengambil merek itu dan menginformasikannya bahwa mesin dari merek tersebut dinyalakan gitu ya. Selanjutnya kita juga coba nih buat kembali buka kunci, di mana dia menyimpan disk status kunci sama dengan terbuka. Kan di sini kita deklarasikan terkunci gitu ya. Di sini kita terbuka. Nah, terbuka. Selanjutnya kita kasih keterangan console log. Nah, seperti ini. Kunci mobil. Lalu sama kita gunakan dolar. Lalu dis merek. Selanjutnya dis kunci sama dolar kurawal dis status kunci. Nah, seperti ini teman-teman, kunci mobil gitu. Jadi yang asalnya defaultnya itu terkunci, sekarang kita coba membukanya gitu. Nah, selanjutnya kita juga tambahkan nih tutup kunci. Nah, dis status kunci sama dengan terkunci. Nah, misalnya mobilnya sudah kita buka nih, jadi kita coba kunci kembali console log di sini. Bentar. Oke, ini nggak rapi. Nah, console log kunci mobil kita kopikan hasilnya, tetap pastikan di sini. Lalu tambah ban, teman-teman. Kita juga buat fungsi tambah ban. Nah, di mana di dalamnya dis jumlah ban gunakan increment. Lalu kita tampilkan jumlah ban sekarang adalah, nah, pakai basic ya. Jumlah ban sekarang adalah, gunakan seperti tadi dolar dis jumlah ban. Nah, seperti ini. Lalu
Misalnya di sini kita setelah dibuat fungsi-fungsi di atas, teman-teman, kita mempunyai 4 fungsi ya. Lalu kita buat suatu variabel dengan cons di mana mobil 1 sama dengan new mobil. Misalnya kita beri nama nih mereknya itu. Nah, kita tentukan di bawah misalnya Honda gitu ya. Honda tahun misalkan 2022 seperti ini. Lalu warna hitam. Oke, teman-teman. Selanjutnya kita juga buat lagi mobil kedua, mobil 2 sama dengan new, di mana mobil 2 ini dia itu mereknya Toyota gitu ya. Mobil Toyota. Lalu misalkan tahunnya 2020. Ini sebetulnya kita tidak perlu menggunakan backtick untuk yang ini. Kita bisa seperti ini. 2020. Lalu warnanya putih gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman, untuk mengecek nih, kita coba mobil 1 start engine. Mobil 1 start engine, lalu mobil 2 buka kunci. Ini buka ya. Nah, buka kunci mobil 2. Coba seperti ini dulu. Kita save, lalu coba kita running ya. Oke, ini yang pertama kita komentar dulu nih. Oke, sudah kita coba running. Jalankan dengan node script.js. Nah, kita lihat hasilnya teman-teman bahwa mesin Honda dinyalakan. Kunci mobil Toyota terbuka. Coba kita cek. Nah, sekarang mobil pertama yaitu Honda dengan tahun 2022 warna hitam. Kita nyalakan nih. Mesin Honda merek, kita panggil merek, dinyalakan teman-teman nih. Statusnya kita lihat. Mesin Honda dinyalakan. Nih, sudah berhasil terpanggil. Selanjutnya mobil 2 yaitu Toyota buka kunci. Karena yang pertama itu kan kita mendeklarasikan terkunci tuh. Lalu kita buka kunci. Kita coba kunci mobil Toyota. Sekarang status kuncinya terbuka. Nah, teman-teman sudah berhasil kita. Yang pertama kan status kuncinya terkunci tuh. Sekarang ketika kita panggil si Toyota ini, kita panggil fungsi buka kunci, maka sekarang kunci dari mobil Toyota tersebut terbuka. Selanjutnya kita coba tutup kembali nih kunci dari mobil Toyota, teman-teman. Mobil kedua yaitu tutup kunci. Jangan lupa ketika sudah dibuka kita tutup kembali ya. Kita jalankan. Nah, sekarang kunci mobil Toyota terkunci, teman-teman. Jadi sekarang itu kondisi mobil Toyota itu terkunci. Selanjutnya, setelah terkunci, kita misalnya ingin menambahkan tambah ban gitu ya. Oke. Coba kita jalankan. Nah, jumlah ban sekarang adalah 5. Jadi teman-teman, ini ketika kita menjalankan fungsi ini, maka ini akan menambah gitu ya, menambah ke dalam hasil di dalam sini ban gitu ya. Jadi sekarang ban dari mobil Toyota itu ada 5. Seperti itu teman-teman. Lalu misalnya
kita ingin start engine nih. Kita coba mobil 2 kan belum di start. Lalu start engine. Save. Coba kita jalankan. Nah, mesin Toyota dinyalakan. Nah, jadi untuk mesin Honda dan mesin Toyota sekarang dalam kondisi menyala seperti itu. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu dalam penerapan objek ya. Jadi objek itu dapat ditulis dengan objek literal, objek constructor, lalu objek dengan menggunakan kelas, dan tadi kita sudah contohkan ketika kita mempraktekkan suatu mahasiswa gitu ya, untuk data mahasiswa, lalu cara mengakses objek yaitu bisa menggunakan titik dan menggunakan kurung siku, dan kita juga sudah mempraktekkan nih untuk studi kasus mobil ya, dimana kita membuat beberapa fungsi nih untuk memanipulasi data di dalam objek tersebut, lalu kita panggil dan kita tampilkan gitu ya. Oke teman-teman, mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.